Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi geografi kelas 12. Minggu lalu kita sudah membahas tentang desa, sekarang yang akan kita bahas kota. Pengertian kota. Menurut Bintarto, kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Menurut Sadio Hutomo, kota dapat diartikan dua hal yang berbeda. Yang pertama, kota dalam pengertian umum adalah suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan tanah non-pertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi. Kedua, kota dalam pengertian administrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan daerah yang mayoritas wilayahnya merupakan daerah perkotaan atau urban. Sedangkan menuntut Jaya Dinata, kota adalah suatu wilayah yang dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan seperti bangunan, rumah sakit, pendidikan, pasar, industri, dan lain sebagainya, beserta alun-alun yang luas dan jalanan beraspal yang diisi oleh padatnya kendaraan bermotor. Karakteristik kota. Secara umum, karakteristik kota dibedakan menjadi dua, yaitu karakteristik fisik dan karakteristik sosial. Karakteristik fisik kota adalah yang pertama, pusat perekonomian. Wilayah kota merupakan pusat perekonomian untuk memasarkan hasil produksi, jual beli, tukar menukar, dan transaksi bagi warga di wilayah sekitar maupun penduduk kota sendiri. Pusat perekonomian ini merupakan daya tarik bagi masyarakat di sekitar kota untuk melakukan aktivitas di kota seperti liburan, belanja, dan bermain. Secara tidak langsung, kegiatan tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi kota. Pusat perekonomian tersebut diantaranya mal dan pasar-pasar besar. Adanya mal dan pasar tersebut tidak hanya digunakan sebagai transaksi jasa, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kota. Yang kedua, pusat pemerintahan. Wilayah kota selalu menjadi daya tarik bagi banyak penduduk. Kota merupakan pusat pemerintahan yang mengambil kebijakan dalam menentukan arah pengembangan kota. Selain itu, kota merupakan wilayah yang memiliki lokasi strategis sehingga nilai. Yang ketiga, alun-alun di pusat kota. Tersedianya alun-alun di pusat kota tidak terlepas dari sejarah bahwa alun-alun berfungsi sebagai lokasi pertemuan antara raja dengan rakyat. Namun saat ini alun-alun berfungsi sebagai tempat rekreasi, istirahat, olahraga, ekonomi, dan sosial yang mengunjungi pusat kota. Pusat pendidikan dan kesehatan. Kota merupakan pusat pendidikan dan kesehatan bagi penduduk di sekitarnya. Fasilitas pendidikan dari jenjang terendah sampai perguruan tinggi ada di kota. Fasilitas ini lebih baik dan lengkap dibanding wilayah sekitarnya. Hal ini menjadi alasan penduduk di sekitar wilayah kota menuntut ilmu di kota. Selain sebagai pusat pendidikan, kota juga pusat kesehatan. Rumah sakit di kota merupakan tujuan penduduk kota dan wilayah sekitarnya untuk berobat. Kemampuan kota dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak lepas dari perencanaan dan pembangunan. Bangunan dominan gedung. Salah satu ciri fisik kota adalah bangunan dominan gedung. Intensitas penggunaan lahan di kota sangat tinggi, sehingga kepemilikan penduduk terhadap lahan sangat terbatas. Dengan kondisi ini, kota tidak dapat berkembang secara horizontal, tetapi lebih memungkinkan berkembang secara vertikal. Bangunan gedung-gedung berupa apartemen, kondominium, rumah susun, hotel, industri, mal, kantor, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik sosial kota. Masyarakat kota merupakan penduduk dengan beraneka ragam karakteristik seperti tingkat pendidikan, status sosial dan ekonomi, bahasa, dan sebagainya. Beberapa karakteristik sosial diantaranya mata pencaharian non-agraris. Dengan intensitas penggunaan lahan yang tinggi, kecil kemungkinan ada wilayah yang bersifat pertanian. Lahan-lahan di kota dimanfaatkan sebagai lahan industri dan jasa. Jadi masyarakat kota bekerja di sektor industri dan jasa.
Yang kedua, kondisi masyarakat heterogen. Banyak penduduk dari berbagai wilayah datang ke kota dengan berbagai tujuan. Ada penduduk yang datang dengan tujuan bekerja, sekolah, tugas, atau lainnya. Karena daya faktor tersebut, beberapa penduduk menetap di kota. Pendatang tersebut telah memiliki karakteristik sendiri yang telah terbentuk dari daya. Tiga, masyarakat bersifat individualis. Kebanyakan penduduk kota cenderung lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Sikap individualis ini terjadi akibat persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup antara sesama anggota masyarakat kota yang cukup tinggi, sehingga masing-masing penduduk memiliki kesibukan sendiri-sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Karena sifatnya yang individualis tersebut berpengaruh terhadap hubungan kekerabatan atau tetangga yang semakin renggang. Yang keempat, hubungan sosial bersifat Gesellschaft. Hubungan sosial antar anggota masyarakat sebatas pada bidang-bidang tertentu. Hubungan sosial ini tidak didasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan seperti masyarakat desa, namun didasarkan pada hubungan fungsional, misalnya hubungan antar rekan kerja, atasan dan bawahan, teman sekolah, dan lainnya. Hal ini berbeda dengan penduduk desa yang didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat. Yang kelima, fungsi keruangan. Segresi merupakan pemisahan yang dapat menimbulkan kompleks-kompleks tertentu. Adanya pemisahan ini dapat berakibat konflik di masyarakat, misalnya perumahan pegawai negeri sipil, perumahan elit, kompleks pertokoan, kampung Arab, kampung pencinaan, dan sebagainya. Yang keenam, tidak terikat norma agama dan sosial. Interaksi masyarakat kota dengan dunia luar sangat luas sehingga budaya baru dapat mempengaruhi kehidupan. Namun masyarakat kota berpandangan lebih rasional dibandingkan masyarakat desa. Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk. Kota kecil, jumlah penduduk 20.000 sampai 50.000. Kota sedang 50.000 sampai 500.000. Kota besar 500.000 sampai 1 juta. Kota metropolis 1 juta sampai 5 juta. Kota megapolitan 5 juta lebih. Kota berdasarkan tahap perkembangan. Lewis Mumford dalam Supermini mengklasifikasikan kota berdasarkan tahap pembangunan menjadi 6. Yang pertama, tahap neopolis, yaitu wilayah yang sangat berkembang dan telah diatur kehidupan kota. Yang kedua, tahap polis, yaitu kota yang masih memiliki ciri agraris, terdapat pusat keagamaan dan pemerintahan. Yang ketiga, tahap metropolis, yaitu kota besar yang kegiatan ekonominya telah mengarah ke sektor industri dan jasa. Yang keempat, tahap megapolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan, sehingga membentuk jalur perkotaan yang besar. Yang kelima, tahap trianopolis, yaitu kota yang telah mengalami kemunduran moral dan akhlak, tingkat kriminalitas tinggi, kerawanan sosial sulit dikendalikan, kerusakan lingkungan, konflik, kemacetan lalu lintas, dan sebagainya. Yang keenam, tahap nekropolis, yaitu kota yang kehidupannya mulai sepi dan mulai ditinggalkan oleh penduduknya. Jika hal ini dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadi kota mati, yaitu kota yang telah hancur peradabannya. Misalnya, Pulau Gunkanjima di Jepang, Sanji di Taiwan. Selanjutnya, kota berdasarkan fungsinya. Kota berdasarkan fungsinya relatif, artinya bahwa fungsi kota permukaan bumi tidak bersifat tetap. Ada kalanya suatu kota dapat beralih fungsi. Misalnya, dari kota kebudayaan menjadi kota industri, dari kota perkebunan menjadi kota perdagangan. Selain itu, suatu kota juga dapat memiliki lebih dari satu fungsi, seperti Denpasar dan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, kota budaya, dan pariwisata. Berdasarkan fungsinya, yang pertama, kota sebagai pusat perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional seperti Hong Kong, Batam, dan Jakarta. Yang kedua, kota sebagai pusat kebudayaan seperti Banten, Surakarta, dan Yogyakarta. Ketiga, kota sebagai pusat perkebunan, misalnya Pematang, Siantar, dan Tanjung Bali. Yang keempat, kota sebagai pusat pemerintahan, misalnya Jakarta, Surabaya, Makassar, Pontianak, Banda Aceh, dan lainnya. Yang kelima, kota sebagai pertambangan, misalnya Timika, Sorowaka, Banjarmasin, dan lainnya. Perkembangan kota. Yang pertama, masalah penguasaan tanah.
Masalah yang dihadapi dalam perkembangan kota diantaranya adalah yang pertama, penyusunan rencana tata ruang wilayah tidak atau kurang mempertimbangkan status kepemilikan tanah masyarakat. Kedua, rencana tata ruang tidak diikuti oleh rencana pembangunan dan pengembangan tanah yang dilakukan pemerintah, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat berjalan sendiri. Yang ketiga, hambatan penyediaan tanah yang tidak sesuai dengan kelestarian lingkungan. Sektor industri dan jasa yang terus berkembang menyebabkan masalah kelestarian lingkungan semakin mendesak. Akibat pergeseran sektor perikanan dan agraris ke industri dan jasa adalah yang pertama, terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian, sehingga mengancam penurunan luas tanah subur dan kualitas lingkungan. Yang kedua, polusi dan berbagai kegiatan industri dapat mengancam lingkungan hidup dan manusia. Kita telah mengetahui bahwa polusi yang dikeluarkan oleh industri dan transportasi dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang ketiga, pembangunan prasarana yang terlambat. Sementara wilayah perencanaan telah berkembang menjadi bangunan yang tidak sesuai rencana. Intensitas penggunaan tanah di kota lebih cepat dibanding pembangunan sarana seperti jalan. Keempat, prasarana umum belum dimanfaatkan secara optimal. Prasarana yang telah dibangun belum dimanfaatkan sebagaimana fungsinya oleh masyarakat. Masalah transportasi di Indonesia yang pertama, kemacetan lalu lintas yang menyebabkan terganggunya kegiatan masyarakat. Yang kedua, sistem transportasi tidak terintegrasi dengan baik seperti trayek transportasi lokal dengan transportasi antar regional yang sama. Penggunaan jalur lambat dan jalur cepat tidak sesuai, pedagang kaki lima di trotoar dan sebagainya. Yang ketiga, polusi udara dan suara yang semakin parah. Yang keempat, kendaraan umum tidak aman, nyaman, dan tidak tepat waktu. Yang kelima, kebijakan yang berpihak pada penggunaan kendaraan pribadi sehingga kendaraan umum terabaikan. Yang keenam, kualitas jalan yang buruk. Hal ini disebabkan oleh beban kendaraan yang melebihi tonase yang diizinkan. Penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia dalam pembangunan wilayah kota masih sangat lemah. Hal ini didasari bahwa penataan ruang kota dianggap belum terlalu mendesak dibanding kebutuhan lain seperti peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah dan masyarakat lebih banyak membahas pada masalah ekonomi dan politik. Padahal dengan tata ruang kota yang baik dan benar, pembangunan ekonomi menjadi lebih mudah. Pengendalian konversi penggunaan tanah sawah. Pembangunan di Indonesia telah lama berorientasi pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ditumpukan pada sektor non-pertanian yaitu industri dan jasa. Pembangunan yang bergerak di sektor industri dan jasa justru membahayakan ketahanan pangan Indonesia. Pengaruh perkembangan kota. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kota yang pertama, letak merupakan faktor yang menentukan perkembangan atau tidaknya suatu kota. Kota terletak di antara persimpangan lalu lintas, perdagangan dunia, aliran sungai, dataran rendah, memberi pengaruh positif terhadap perkembangan kota. Letak yang mudah dan strategis memudahkan kegiatan perekonomian, pemerintahan, dan lain. Posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan dunia merupakan suatu kelebihan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur pelayaran dunia, baik laut maupun udara. Misalnya, perdagangan dari Asia ke Australia ataupun sebaliknya melalui Indonesia. Pelayaran dari Eropa ke Asia Pasifik atau sebaliknya juga melewati Indonesia. Dengan demikian, wilayah yang dijadikan sebagai pelabuhan atau pelabuhan pendukung berpotensi berkembang pesat. Yang kedua, iklim dan relief. Suatu kota yang memiliki iklim terlalu kering atau basah sulit berkembang. Begitu pula dengan wilayah di daerah perbukitan, pegunungan, atau kepulauan. Masyarakat sebagai penduduk akan memilih wilayah yang mendukung aktivitasnya dari segi iklim maupun relief. Misalnya, kota dengan iklim ekstrim, jika siang sangat panas dan malam sangat dingin, kota demikian berkembang dengan lambat karena iklim tersebut tidak mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Sumber daya alam yang ada di suatu wilayah kota merupakan daya dorong bagi pertumbuhan kota dan kota di sekitarnya. Di Indonesia, banyak kota berkembang karena potensi sumber daya alam seperti Muara Enim, Dumai, Tarakan, Balikpapan, Seram, Sorong, dan Timika. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam tersebut selain sebagai daya dorong perkembangan kota juga sebagai daya tarik bagi penduduk luar. Keempat, penduduk. Penduduk merupakan modal pembangunan jika berkualitas, memiliki keterampilan dan dapat berinovasi. Sementara penduduk akan menjadi beban pembangunan jika kurang berkualitas. Apabila hal ini terjadi, pembangunan tidak akan bergerak dari masalah kependudukan seperti pengentasan kemiskinan, lapangan pekerjaan. 5. Teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota. Kota berkembang karena pengaruh teknologi dan informasi. Wilayah perkotaan atau urban area menjadi lebih luas karena faktor jarak dan ruang. Yang keenam, fasilitas pendukung. Kota dapat berkembang pesat jika fasilitas pendukung tersedia baik. Bandara, pelabuhan, terminal, dan jalan raya merupakan sarana penghubung antar kota yang satu dengan kota lainnya. Fasilitas tersebut juga berpengaruh dalam meningkatkan arus manusia dan barang antar kota. Aksesibilitas kota menjadi lebih mudah dan besar. Dengan demikian, kemungkinan pemekaran kota ke segala arah menjadi lebih lebar. Untuk materi kali ini kita cukupkan, sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.